Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Asmarawati dengan NIM 21154711013 dari Poltekkes Tanjung Karang akan melakukan presentasi dengan materi psikologi perkembangan masa remaja. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan konsep dasar perkembangan remaja. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau fungsi psikologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik atau progresif menuju kedewasaan. Nah, pengertian remaja itu sendiri adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada periode ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan berbagai hal, baik hormonal, fisik, psikologis, maupun sosial. Kemudian fase remaja dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu fase remaja awal umur 12-15 tahun, fase remaja pertengahan 15-18 tahun, fase remaja akhir 18-21 tahun. Kemudian ciri-ciri khas perkembangan remaja yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengalami perubahan fisik atau pertumbuhan paling besar, karena yaitu adanya pertumbuhan tulang-tulang badan yang memanjang lebih cepat sehingga tubuh menjadi semakin besar dan kokoh. Kemudian yang kedua memiliki energi yang berlimpah secara fisik dan psikis, yaitu yang mendorong mereka untuk berprestasi dan beraktivitas, karena periode remaja paling kuat secara fisik dan paling kreatif secara mental sepanjang periode kehidupan manusia. Kemudian memiliki fokus perhatian yang lebih terarah kepada teman sebaya. Mengapa? Karena secara berangsur-angsur mereka akan melepaskan diri dari keterikatan keluarga, terutama orang tua. Kemudian yang keempat yaitu memiliki ketertarikan yang kuat dengan lawan jenis, karena mereka tidak mengarah pada pertemanan, namun mereka akan merasa saling menyukai. Kemudian yang kelima yaitu memiliki keyakinan kebenaran tentang keagamaan. Mereka akan berusaha menemukan kebenaran yang hakiki. Bila menemukannya, ia akan memperoleh ketenangan. Kemudian yang keenam yaitu memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemandirian. Biasanya dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang ketujuh yaitu berada pada periode transisi antara kehidupan masa kanak-kanak dan kehidupan orang dewasa. Mereka akan berusaha menyesuaikan diri. Kemudian yang kedelapan yaitu pencarian identitas diri, yaitu mereka akan melakukan perkembangan remaja untuk mengatasi pada masa transisi mereka dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian tahap dan tugas perkembangan remaja dijelaskan pada Harvey Kurtz mengemukakan pengertian tugas perkembangan sebagai berikut, yaitu a development takes which arises at or about a certain period in the life of an individual, successful assessment of which both to his happiness and to success with later takes, while failure leads to unhappiness in the individual difficult with later takes. Yaitu saya akan menjelaskan bahwa maksudnya tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu, yaitu khususnya pada perkembangan remaja ini. Pada pencapaian tugas tersebut akan sangat berperan penting dan memperoleh kebahagiaan dan untuk melakukan pencapaian tugas-tugas selanjutnya. Jika remaja gagal melakukan pencapaian tugas tersebut akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan sulit mencapai tugas perkembangan selanjutnya. Kemudian Harvey Kurtz menjelaskan 9 tugas perkembangan yang seharusnya dicapai pada periode remaja, yaitu yang pertama, menguasai kemampuan membina hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya atau berbagai jenis. Kemudian yang kedua yaitu menguasai kemampuan melaksanakan peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Kemudian yang ketiga yaitu menerima keadaan fisik dan mengaktualisasikan secara efektif. Yang keempat mencapai kemerdekaan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya.
Kemudian yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Selanjutnya yang keenam yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan mempersiapkan diri untuk karir. Yang ketujuh, berkembangnya keterampilan intelektual dan konsep-konsep untuk menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang kedelapan, memiliki keinginan untuk bertanggung jawab terhadap tingkah laku sosial, memiliki perangkat nilai dan sistem etika dalam bertingkah laku. Nah, kemudian perubahan yang terjadi pada fisik remaja yaitu pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki yaitu ciri-ciri perubahan seks primernya yaitu berfungsinya organ reproduksi seperti berfungsinya organ-organ seks pada pria seperti gonen atau testis yang terletak di dalam skrotum di luar tubuh. Kemudian ciri-ciri perubahan seks sekundernya yaitu tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu, kulit menjadi kasar, otot semakin membesar dan kuat. Kemudian pada perempuan yaitu ciri-ciri perubahan seks primernya yaitu reproduksi perempuan menjadi matang yaitu datangnya haid atau menstruasi. Kemudian ciri-ciri perubahan seks sekunder, pinggulnya menjadi membesar dan lebar, payudara yang mulai menonjol, dan rambut mulai tumbuh di bagian tertentu. Nah, kemudian perkembangan kognitif dan moral. Di sini dijelaskan perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena memiliki perilaku adaptif secara biologis, yaitu pada usia 12 sampai 20 tahun. Kemudian perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir remaja dapat digambarkan. Yang pertama yaitu secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak, berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. Kemudian munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis, kemudian memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya psikologi remaja. Kemudian mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Kemudian yang terakhir yaitu wawasan berpikirnya semakin luas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas, atau disebut jati diri. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan tingkah laku sosial dengan jenis kelamin dalam diri remaja yaitu ada 3. Yang pertama, mula-mula remaja menyadari identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, seperti saya adalah remaja pria atau saya adalah remaja wanita. Kemudian remaja melakukan tingkah laku sesuai dengan perannya, sesuai dengan jenis kelaminnya, serta sesuai dengan tuntutan masyarakat di mana remaja hidup. Kemudian yang ketiga yaitu kesempatan untuk bertingkah laku sebagai wanita atau pria dapat menimbulkan kepuasan dalam dirinya karena diterima oleh masyarakat. Nah, pada bagian ini yaitu kepribadian dibedakan menjadi 2, yaitu kepribadian yang diterima dan kepribadian yang ditolak. Pada kepribadian yang diterima yaitu penampilan yang menyenangkan karena menarik secara fisik, tenang namun gembira, kemudian bersikap positif, tidak membenarkan diri sendiri, kemudian yang ketiga menyesuaikan penampilan fisik sesuai dengan standar penampilan kelompok. Sedangkan kepribadian yang ditolak yaitu bertolak belakang dengan kepribadian yang diterima. Yang pertama yaitu penampilan yang kurang menyenangkan karena penampilan fisik kurang menarik, pendiam, dan menyendiri pada kesan pertama, tidak positif, ingin membenarkan diri, tidak mau mengakui kehebatan orang lain, dan penampilan fisik tidak sesuai atau berbeda.
Kemudian di sini dijelaskan perkembangan sosial dan emosional berkaitan sangat erat, baik pengaturan emosi, berada dalam kendali emosi maupun ekspresi emosi atau komunikasi efektif tentang emosi diperlukan bagi keberhasilan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kemajuan perkembangan kognitif meningkatkan kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan lebih baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Pada bagian ini yaitu perkembangan psikologi. Faktor-faktor penting dalam perkembangan integritas pribadi remaja atau psikologi remaja yaitu yang pertama, pertumbuhan fisik semakin dewasa membawa konsekuensi untuk berperilaku dewasa. Kemudian, kematangan seksual berimplikasi kepada dorongan dan emosi-emosi baru. Kemudian yang ketiga, munculnya kesadaran terhadap diri dan mengevaluasi kembali obsesi dan cita-citanya. Kemudian kebutuhan interaksi dan persahabatan lebih luas dengan teman sejenis dan lawan jenis. Kemudian yang terakhir, memunculnya konflik-konflik sebagai akibat masa transisi dari masa anak menuju dewasa. Pada remaja akhir sudah mulai dapat memahami, mengarahkan, mengembangkan, dan memelihara identitas diri. Nah, pada bagian ini, bagian yang paling penting dijelaskan bahwa masa remaja merupakan masa yang dianggap sebagai masa topan, badai, dan stres. Hal tersebut karena mereka telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan keinginan sendiri. Bila terarah dengan baik, maka ia akan menjadi individu yang memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian, presentasinya telah selesai. Semoga kita dapat menjadi remaja yang terarah dan menjadi remaja yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.